Selamat pagi anak didik ibu sekalian. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas pemisahan campuran. Pada pelajaran tentang pemisahan campuran, adapun tujuan pembelajaran yang ingin kita capai adalah peserta didik diharapkan dapat menjelaskan macam-macam pemisahan campuran, menjelaskan prinsip-prinsip pemisahan campuran, dan mengaplikasikan pemisahan campuran dalam kehidupan sehari-hari. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang pengklasifikasian materi, di mana materi kimia dikelompokkan atas unsur, senyawa, dan campuran. Berbicara tentang campuran, tanpa kita sadari, di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sudah sering melakukan proses pemisahan campuran secara sederhana. Contohnya adalah saat kita membuat teh manis. Pemisahan campuran dapat dilakukan berdasarkan pada perbedaan ukuran partikel, perbedaan sifat komponen, perbedaan titik didih, dan perbedaan kelarutan. Macam-macam pemisahan campuran yang akan kita pelajari pada pertemuan ini ada 8. Yang pertama maserasi, yang kedua filtrasi, yang ketiga destilasi, keempat kristalisasi, kelima ekstraksi, keenam kromatografi, ketujuh sublimasi, dan yang kedelapan dekantasi. Yang pertama maserasi. Maserasi merupakan pemisahan campuran berdasarkan sifat kelarutan zat, sehingga di dalam pemilihan pelarut, itu adalah berdasarkan pada kelarutan dan polaritas untuk memudahkan pemisahan bahan alam dalam sampel. Maserasi contohnya sering dilakukan pada pembuatan obat-obatan dan jamu-jamuan. Keuntungan dari maserasi adalah mudah, sederhana alat-alat yang digunakan. Tidak perlu pemanasan, sehingga bahan alam yang akan diperoleh untuk kemungkinannya rusak atau terurai itu sangat kecil. Tetapi maserasi juga memiliki kelemahan, yaitu proses penyaringan kurang sempurna karena zat aktif hanya mampu mengekstrak sebesar 50% dan juga membutuhkan waktu yang lama. Yang kedua, filtrasi. Filtrasi adalah proses penyaringan berdasarkan perbedaan ukuran partikel. Filtrasi merupakan proses pemisahan dari campuran heterogen yang mengandung cairan dan partikel-partikel padat dengan menggunakan media filter yang hanya meloloskan cairan dan menahan partikel-partikel padat. Contoh dari filtrasi adalah pemisahan ampas kelapa dengan santan kelapa, kemudian pemisahan pasir dengan kerikil. Ini adalah contoh proses pemisahan campuran dengan metode filtrasi. Yang ketiga adalah destilasi. Destilasi merupakan teknik pemisahan yang didasari atas perbedaan titik didih atau titik cair dari masing-masing zat penyusun dari campuran homogen. Contoh destilasi yang sering dilakukan adalah pemisahan air dengan alkohol, pemisahan fraksi-fraksi minyak bumi. Berikut ini adalah gambar alat destilasi sederhana dan destilasi fraksi-fraksi minyak bumi. Yang keempat, kristalisasi. Kristalisasi adalah pemisahan campuran dengan teknik pelepasan pelarut dari zat terlarutnya dalam sebuah campuran homogen atau larutan, sehingga terbentuk kristal dari zat terlarutnya. Contoh kristalisasi yang sering kita jumpai adalah pemisahan dengan pembentukan kristal melalui proses penguapan, seperti pada saat proses pembuatan garam. Ini merupakan peralatan kristalisasi secara sederhana di dalam laboratorium. Yang kelima, ekstraksi. Ekstraksi merupakan pemisahan campuran berdasarkan perbedaan kelarutan terhadap dua cairan yang tidak saling larut atau tidak saling bercampur. Contohnya adalah pemisahan kafein dari kopi. Ini merupakan peralatan dari pemisahan campuran ekstraksi yang dilakukan di dalam laboratorium.
Yang keenam, pemisahan campuran kromatografi merupakan pemisahan campuran berdasarkan perbedaan kelarutan zat-zat dalam pelarut, serta perbedaan penyerapan atau absorpsi kertas terhadap zat-zat yang ingin dipisahkan. Suatu zat yang lebih dahulu larut dalam pelarut dan kurang terserap pada kertas akan bergerak lebih cepat. Contoh kromatografi yang sering kita lakukan dan bisa kalian lakukan di rumah itu adalah dengan menguji tinta pulpen yang ada pada kalian. Kemudian dari menguji tinta tersebut kita akan mengetahui apa-apa saja komponen-komponen warna dari masing-masing tinta. Contoh daripada kromatografi juga adalah untuk menguji pemalsuan dokumen seperti surat, cek, dan giro. Ini adalah proses kromatografi kertas yang simpel yang dapat kalian lakukan di rumah untuk praktek kalian tentang pemisahan campuran. Kemudian yang ketujuh adalah sublimasi. Sublimasi merupakan pemisahan campuran sesama zat padat berdasarkan perubahan wujud zat. Jadi, zat padat yang menyublim dapat dipisahkan dengan campurannya dengan zat padat yang tidak dapat menyublim. Contohnya yang dapat kita ketahui adalah pemisahan kapur barus yang bercampur dengan tanah. Nah, ini adalah proses pemisahan kapur barus dengan tanah atau pasir yang dapat dilakukan secara sederhana baik di dalam laboratorium maupun di rumah. Dan yang terakhir adalah dekantasi. Dekantasi merupakan pemisahan campuran antara cairan dan padatan dengan cara menuangkan cairan secara perlahan agar padatan tidak ikut tertuang dan akan tertinggal pada bagian dasar bejana. Contoh dekantasi adalah pemisahan larutan kopi dan ampas kopi, atau juga pemisahan anggur merah dari kristal kalium bitartrat. Berikut ini adalah proses pemisahan campuran secara dekantasi. Demikian tentang materi kita pada modul 3 mengenai pemisahan campuran. Kalian anak didik boleh juga membaca modul atau literatur dari buku-buku yang kalian miliki, atau kalian juga bisa membuka dari Google. Selanjutnya, anak didik kami Ibu harapkan mengerjakan evaluasi yang tertera pada video ini, kemudian mengerjakannya pada kertas double folio dan dikumpulkan pada hari Selasa. Demikian pertemuan kita pada hari ini. Saya harapkan anak didik kami mengerti dan atas perhatiannya Ibu ucapkan terima kasih.